Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelica Beatrice Aurentina dari Prodi Manajemen semester 4. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen keuangan dari pertemuan 11 sampai pertemuan 18. Berikut ini contoh-contoh soal yang sudah saya kerjakan. Pada pertemuan 11, saya akan membahas tentang bagaimana cara mencari NPV. Di sini dapat dijelaskan ada keterangan, keadaan awal, perubahan variabel, penjualan naik 10%, biaya variabel naik 20%, penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%. Pada keadaan awal, investasi awal ada 500 juta. Penjualan pada keadaan awal 500 juta, biaya variabel 35 juta, biaya tetap selain penyusutan ada 125 juta, penyusutan 100 juta, laba sebelum pajak 240 juta, pajak 40% sebesar 96 juta, laba setelah pajak 144 juta, nilai kas masuk sebesar 244 juta, PV masuk 780 juta 556 ribu rupiah, NPV 1,17% yaitu 280 juta 556 ribu. Pada perubahan variabel, penjumlahan naik sebesar 10%, biaya variabel naik juga sebesar 20%. Untuk investasi awalnya ada 500 juta, penjualannya 550 juta, biaya variabelnya 42 juta, biaya tetap selain penyusutan ada 125 juta, penyusutannya 100 juta, laba sebelum pajak 283 juta, laba setelah pajak 169 juta 800 ribu, pajak 40% 113 juta 200 ribu, nilai kas masuk 269 juta 800, PV masuk 863 juta 90.200 rupiah. NPV-nya 1,17% sebesar 362 juta 200 rupiah. Pada penjumlahan atau penjualan naik 20%, biaya tetap naik 15%, biaya variabel naik 10%. Untuk investasi awalnya ada 500 juta, penjualannya 600 juta, biaya variabelnya 38 juta 500, biaya tetap selain penyusutannya 143 juta 750, penyusutannya 100 juta, laba sebelum pajaknya 317 juta, pajaknya 40% sebesar 127 juta 100 ribu, laba setelah pajak 190 juta, nilai kas masuk 290 juta, PV masuk sebesar 929 juta 789.350, NPV 1,17% sebesar 429 juta 789.350 rupiah. Untuk mencari NPV-nya adalah berikut ini caranya. NPV dikurangi atau min 500 juta ditambahkan dengan 24 juta sama dengan 500 juta plus 249 juta sama dengan 1 kurang 1 bagi 1 tambah 0,17 kurung tutup dikurangi dengan 5 dibagi dengan 0,17 sama dengan min 500 juta plus 780 juta 556 ribu sama dengan 280 juta 556 ribu. NPV min 500 juta
plus 269.800.000 sama dengan min 500 juta plus 269.800.000 kurung buka 3199 kurung tutup sama dengan 1 dikurangi 1 bagi kurung buka 1 plus 0,17 kurung tutup 5 dibagi dengan 0,17 sama dengan min 500 juta ditambahkan dengan 863 90 200.000 sama dengan 363 juta 90.200 rupiah. Untuk NPV-nya sama dengan min 500 juta ditambahkan dengan 290 juta 650.000 sama dengan min 500 juta plus 290 juta 650.000 kurung buka 3199 kurung tutup sama dengan 1 dikurangi dengan kurung buka 1 per 1 plus 0,17 kurung tutup 5 dibagi dengan 0,17 sama dengan min 500 juta plus 929.789.350 sama dengan 429.789.350. Berikut ini yang sudah saya jelaskan pada materi keuangan pertemuan 11. Saya akan melanjutkan dengan pertemuan 12. Dapat diketahui di sini investasi sebesar 750 juta terdiri dari modal kerja 50 juta dan modal tetap 700 juta. Penyusutannya sama dengan 700 juta dikurangi dengan 100 juta dibagi dengan 6 tahun, yaitu 100 juta per tahun. Perhitungan aliran kas nota PKD dalam hitungan rupiah. A. Proyeksi laba atau rugi selama periode proyek. Di sini terdapat 6 tahun. Berikut ini keterangannya. Penjualan pada tahun pertama sebesar 445 juta. Biaya variabel sebesar 40% pada tahun pertama sebesar 178 juta. Biaya tetap PKD 35 juta. Biaya tetap penyusutan 100 juta. Total biaya 318 juta. Laba sebelumnya 182 juta. Pajak sebesar 40%, yaitu 52.800.000. Laba bersihnya yaitu sebesar 79.200.000. Penyusutannya 100 juta. Modal kerjanya tidak ada. Nilai residennya juga tidak ada. Kas bersihnya sebesar 179.200.000. Pada tahun kedua, dapat dilihat penjualannya yaitu sebesar 450 juta, biaya variabel 40%-nya sebesar 180 juta, biaya tetap PKD-nya sebesar 35 juta, biaya tetap penyusutannya sebesar 100 juta, total biayanya sebesar 315 juta, laba sebelumnya sebesar 135 juta, pajak sebesar 40%-nya sebesar 54 juta, laba bersihnya sebesar 81 juta, penyusutannya sebesar 100 juta, untuk modal kerja dan nilai residennya juga tidak ada, sedangkan kas bersihnya sebesar 181 juta. Dapat dilihat pada tahun ketiga, untuk penjualannya sebesar 375 juta, biaya variabel 40%-nya yaitu sebesar 100 juta, biaya tetap PKD-nya pada tahun ketiga sebesar 35 juta, biaya tetap penyusutannya 100 juta, total biaya sebesar 285 juta, laba sebelumnya sebesar 90 juta,
pajak 40% sebesar 36 juta, laba bersihnya 54 juta, penyusutannya sebesar 100 juta, modal kerja nilai residennya juga tidak ada, sedangkan kas bersihnya 175 juta. Pada tahun keempat dapat kita lihat juga penjualannya yaitu 485 juta, biaya variabel 40% sebesar 174 juta, biaya tetap perkadanya pada tahun keempat 35 juta, pada biaya tetap penyusutannya 100 juta, total biayanya ada 309 juta, laba sebelumnya 126 juta, pajak 40% sebesar 50 juta, laba bersihnya 75 juta 600 ribu, penyusutannya 100 juta, modal kerja dan nilai residennya juga tidak ada, kas bersihnya sebesar 175 juta 600 ribu. Pada tahun kelima, penjualannya yaitu sebesar 440 juta, biaya variabelnya pada tahun kelima yaitu 176 juta, biaya tetap perkadanya 35 juta, biaya tetap penyusutannya 100 juta, total biayanya 317 juta, laba sebelumnya 179 juta, biaya pajak 40%-nya yaitu 51 juta 600 ribu, laba bersihnya 77 juta 400 ribu, penyusutannya 100 juta, modal kerjanya dan nilai residennya juga tidak ada, kas bersihnya 177 juta 400 ribu. Pada tahun ke-6, penjualannya sebesar 429 juta, biaya variabelnya 40%, 170 juta, biaya tetap perkadanya yaitu 35 juta, biaya tetap penyusutannya 100 juta, total biayanya 305 juta. Laba sebelumnya sebesar 120 juta, pajak 40% sebesar 48 juta, laba bersihnya sebesar 72 juta, penyusutannya sebesar 100 juta, modal kerjanya sebesar 50 juta, nilai residennya sebesar 100 juta, kas kebersihannya sebesar 322 juta. Untuk mencari metode accounting rate of return atau biasa disingkat dengan ARR, ARR memiliki rumus seperti berikut. Rata-rata laba setelah pajak atau biasa disebut atau disingkat sebagai EAT akan dikalikan dengan 100% dibagi dengan rata-rata investasi. Setelah melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa 79.200.000 ditambahkan dengan 81 juta, ditambahkan dengan 154 juta, ditambahkan dengan 175 juta 600.000, ditambahkan dengan 77 juta 400 juta, ditambahkan dengan 72 juta, dibagi 6 dan dibagi dengan kurung buka 750 juta, ditambah 100 juta, kurung tutup dibagi 2. Sama dengan 732 juta dibagi dengan 425 juta dikali 100% sama dengan hasilnya 17,22%. Dengan keterangan di atas dapat disimpulkan berarti tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka investasi tersebut tidaklah layak untuk dilaksanakan karena ARR rendah dari keuntungan yang diharapkan. C. Metode payback period atau biasa disebut dengan PBP. Untuk mencarinya yaitu investasi 75 juta, kas bersih 1,
dikurangi dengan 179.200.000 sama dengan 570.800 dikurangi dengan kas bersih sebesar 181 juta sama dengan 389.800.000 dikurangi dengan kas tahun ketiga yaitu sebesar 154 juta. Hasilnya yaitu 235.800.000. Kas tahun keempat yaitu 235.800.000 dibagi dengan 175.600.000 dikalikan dengan 12 bulan yaitu 1611. Jadi proyek layak dilaksanakan karena pengembalian tidak mampu 6 tahun. Metode Profitability in Depth atau biasa disebut dengan PI sama dengan 662.975.450 dibagi dengan 750.000 sama dengan 0,88 sama dengan artinya PI sama dengan 1, yang berarti proyek tidak layak untuk dilakukan. Untuk mencari metode Net Present Value atau biasa disebut dengan NPV, pada tahun pertama kas bersih sebesar 179 juta, DR sama dengan 0,18, pada tahun pertama 0,84 juta, 75. PV sama dengan kas sama dengan 0,18, pada tahun pertama 151 juta 872.000. DF sama dengan 0,3, pada tahun pertama 0,7.692. PV kas 0,3, pada tahun pertama 137 juta 840.640. Pada tahun kedua, kas bersihnya sebesar 81 juta. Kas bersih pada tahun ketiga 154 juta. Kas bersih pada tahun keempat 175 juta 600. Kas pada tahun kelima 177 juta 400. Pada tahun keenam 322 juta. Sedangkan pada tahun kedua DR sama dengan 0,18 yaitu 0,707.182. Pada tahun ketiga 0,6.086. Tahun keempat 0,5.158. Pada tahun kelima 0,4.371. Pada tahun keenam 0,3.704. PV pada tahun kedua 129 juta 994.200. Pada tahun ketiga 93 juta 724.400. Pada tahun keempat 90 juta 514.400. Pada tahun kelima 77 juta 541.540. Pada tahun keenam 119 juta 268.800. 662 juta 975.420. 750 juta kurung buka 87 juta 24.580. Pada tahun ke-2 untuk DF, 0,3 yaitu 0,5.917. Untuk tahun kedua untuk tahun ketiga 0,4.552. Pada tahun keempat
0,3501. Untuk tahun kelima 0,2693. Pada tahun ke-6 0,2072. PV kas 0,3 pada tahun kedua 107.997.700. Pada tahun ketiga 70.100.000. Pada tahun keempat 61.477.560. Pada tahun kelima 47.773.920. Pada tahun ke-6 66.718.400. Pada tahun ke-7 491.508.920. 750 juta kurung buka 258.991.080. Berarti NPV sama dengan min 87.024.580 sama dengan NPV lebih kecil dari 0 sehingga proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Akan saya lanjutkan pada pertemuan keuangan 15. Diketahui perusahaan Abadi mendatangani kredit investasi dengan perusahaan Jaya sebesar 1 miliar pada tahun 2004. Untuk tahun 5 dengan suku bunga 16% per tahun. Pelunasan sebelum jatuh tempo dapat penalti sebesar 2% bunga per tahun. Pada tahun 2007, perusahaan mendapatkan tawaran tingkat suku bunga sebesar 13,5% per tahun. Ditanya, berapa yang harus dibayar perusahaan Jaya jika bunga harus dibayar? Jawab, bunga sama dengan 2 kali 16% dikali 1 miliar, yaitu 320 juta, dengan denda 40 juta, bunga sebesar 2 kali 13,5% dikali 1 miliar sama dengan 270.000, totalnya yaitu 310 juta. Maka alternatif yang menerima tawaran perusahaan Jaya akan lebih menguntungkan perusahaan Abadi. Soal selanjutnya akan saya jelaskan. Diketahui PT Big Hit memiliki 2.850.000 lembar saham. Biasa otoritas bernilai 2.880 per lembar. Selama beberapa tahun, perusahaan telah menerbitkan 2.532 juta lembar saham tambahan. Namun saat ini 64.000 per lembar disimpan sebagai treasure. Tambahan modal perusahaan saat ini sebesar 42,512 miliar. Ditanya, berapalah jumlah saham yang beredar saat ini? Jawabnya adalah dapat dilihat, yaitu perusahaan yang telah menerbitkan 200.532.000 per lembar dikurangi dengan lembar saat ini, yaitu sebesar 64.000, yaitu
atau 2.468.000 lembar. Berikut itu adalah materi yang sudah saya bahas pada pertemuan keuangan, manajemen keuangan 15 pada semester 4. Akan saya lanjutkan pada manajemen keuangan pertemuan 18. PT Jaya Purnama mendirikan usaha dengan nilai investasi sebesar 600 juta dengan biaya modal sendiri. Umur ekonomis disusutkan dengan metode tanpa nilai sisa. Jika perkiraan pendapatan setiap tahun selama umur ekonomis adalah 800 juta, biaya total tunai 400 juta, kurung buka, belum termasuk penyusutan, kurung tutup, dan pajak sebesar 20%, hitungan operasional cash flow atau aliran kas bersihnya, yaitu dalam soal di sini dapat saya jawab, yaitu seperti penyusutannya sebesar 600 juta dibagi dengan 3, yaitu sebesar 200 juta. Estimasi laba atau ruginya sama dengan pendapatannya, yaitu sebesar 800 juta. Biayanya dibagi menjadi 2, yaitu biaya tunainya sebesar 400 juta yang dapat dilihat dari biaya total tunainya pada keterangan di atas yang belum termasuk dengan penyusutan. Lalu biaya yang kedua yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutan itu yaitu 200 juta yang dapat saya jawab di atas tadi, yaitu penyusutan sebesar 600 juta dibagi menjadi 3, yaitu sebesar 200 juta. Total biayanya yaitu 600 juta dapat dilihat pada keterangan awal pada kalimat pertama, yaitu PT Jaya Purnama mendirikan usaha dengan nilai investasi sebesar 600 juta. Laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak ini dapat kita lihat kembali pada hitungan awal yang ada di atas. Pada penyusutan 600 juta dibagi menjadi 3, yaitu 200 juta. Pajak 20%. Dapat dilihat bahwa dari keterangan di atas, pajak 20%-nya yaitu sebesar 40 juta. Itu artinya berarti dari semua keterangan di atas itu harus dikurangi untuk mendapatkan EAT-nya, yaitu sebesar 160 juta. Sudah dikurangi pada total biaya, lalu laba sebelum pajak, serta pajak juga. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa OLF-nya yaitu 160 juta diambil dari EAT-nya ditambah dengan 200 juta yaitu laba sebelum pajak, dengan hasilnya yaitu sebesar 360 juta. Berikut itu adalah materi yang sudah saya pelajari pada pertemuan 18 semester 4. Sekian penjelasan dari saya untuk materi dari pertemuan 11 sampai pertemuan 18 yang sudah saya ambil, yaitu pertemuan 18
15, 12, dan juga pertemuan 11. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.